Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Marisca Febriati, NIM 12300230034 dari Prodi S1 Kebidanan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian biomekanika atau biomekanika kerja lengkap. Biomekanika kerja adalah studi yang berfokus pada interaksi antara pekerja dengan peralatan, mesin, dan material yang mereka gunakan dalam pekerjaan. Studi ini bertujuan untuk membantu pekerja meningkatkan performanisnya dalam bekerja, sekaligus meminimalkan resiko cedera kerja, terutama cedera yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal. Biomekanika kerja mencakup berbagai aspek seperti desain peralatan dan mesin, ergonomi, postur kerja, dan sebagainya. Dengan memahami biomekanika kerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Materi yang kedua yaitu jenis biomekanika atau general biomekanik dan occupational biomekanik. Ada dua jenis biomekanika yang disebutkan, yaitu general biomekanik dan occupational biomekanik. Yang pertama ada general biomekanik. Biomekanika ini membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia bekerja dan berinteraksi dengan lingkungannya, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Yang kedua ada occupational biomekanik. Ini adalah bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Ini sangat berhubungan dengan ergonomi dan keselamatan kerja. Selanjutnya, materi yang ketiga ada penerapan biomekanika. Penerapan biomekanika dalam 3 poin utama yaitu dalam bidang kesehatan, biomekanika sangat dibutuhkan karena dari biomekanika sehingga kita dapat mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan gaya yang terjadi. Selanjutnya ada dalam kegiatan sehari-hari biomekanika berperan. Yang pertama ada mengevaluasi pekerjaan, apakah berbahaya atau tidak. Yang kedua merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Yang ketiga ada biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Yang keempat, ada biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan satu keterangan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Kemudian, selanjutnya dalam bidang industri biomekanika digunakan untuk mengukur besar gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Yang pertama ada saat melakukan tugas di atas meja. Yang kedua ada saat mengambil baju di lemari. Yang ketiga ada saat mengerem mobil secara mendadak. Biomekanika memiliki berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kesehatan dan pekerjaan. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama ada mengevaluasi pekerjaan. Biomekanika dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan, apakah berbahaya atau tidak, misalnya mengevaluasi postur kerja, penggunaan peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, ada merancang kembali pekerjaan. Jika suatu pekerjaan dianggap berbahaya atau tidak efisien, biomekanika dapat digunakan untuk merancang kembali pekerjaan tersebut. Misalnya, merancang ulang stasiun kerja atau alat kerja untuk lebih ergonomis. Yang ketiga, mencegah cedera. Biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Misalnya dengan membantu merancang program latihan yang aman dan efektif atau dengan memberikan saran tentang teknik gerakan yang benar.
Selanjutnya, materi yang terakhir, materi keempat, menjelaskan mengenai tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot atau muscle. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah bagian dari sistem gerak tubuh yang berfungsi menopang organ dan jaringan tubuh lainnya. Tulang juga berperan penting dalam membentuk struktur tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Ini saya akan menjelaskan beberapa bagian tulang. Yang pertama ada flat bone cervical atau collarbone. Tulang pipi clavicula atau tulang selangka adalah bagian dari sistem rangka manusia. Tulang ini menghubungkan sternum atau tulang dada dengan scapula atau tulang belikat, membantu menstabilkan dan memungkinkan pergerakan bahu. Tulang selangka juga melindungi saraf yang pembuluh darah yang melewati daerah bahu ke lengan. Tulang selangka biasanya memiliki bentuk S dan terletak di bagian atas dada, tepat di atas tulang iga pertama. Meskipun tulang selangka adalah tulang yang kuat, ia juga cukup rentan terhadap cedera, seperti patah tulang, terutama karena bentuk dan lokasinya yang menonjol. Yang kedua, ada tulang long bone femur. Tulang femur atau yang sering disebut tulang paha adalah tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Tulang ini membentang dari panggul hingga lutut. Tulang femur bertanggung jawab atas sebagai besar kekuatan dan stabilitas tubuh kita saat bergerak, berjalan, berlari, atau melompat. Tulang femur memiliki dua bagian utama, bagian atas yang melengkung dan bagian bawah yang lurus. Bagian atas tulang femur disebut kepala femur dan berhubungan dengan panggul, membentuk sendi panggul. Bagian bawah tulang femur berakhir di lutut dan membentuk sendi lutut dengan tulang tibia. Tulang femur juga memiliki dua tonjolan di bagian belakang yang disebut trochanter. Trochanter ini berfungsi sebagai titik penempelan untuk beberapa otot besar yang menggerakkan panggul dan lutut. Tulang ini juga sangat penting dalam pembentukan sumsum tulang yang bertanggung jawab untuk produksi sel darah merah di tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada sesamoid bone patella atau kneecap. Tulang patella atau tulang lutut adalah contoh dari tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah jenis tulang yang tertanam dalam otot atau tendon. Tulang patella adalah tulang sesamoid terbesar di tubuh manusia. Tulang patella berbentuk seperti segitiga dan terletak di depan lutut, di antara ujung femur dan awal tibia. Fungsinya adalah untuk melindungi sendi lutut dan membantu otot quadriceps atau otot besar di bagian depan paha dalam meluruskan lutut. Tulang patella juga membantu meningkatkan daya ungkit otot quadriceps yang memungkinkan kita untuk meluruskan lutut dengan lebih efisien. Ini juga membantu menstabilkan sendi lutut dan memastikan bahwa gerakan lutut berlangsung dengan lancar dan efisien. Jadi, meskipun ukurannya kecil, tulang patella memainkan peran penting dalam gerakan dan fungsi lutut kita. Yang keempat, ada short bone atau talus. Tulang talus adalah salah satu contoh dari tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang panjang dan lebarnya hampir sama. Tulang talus adalah bagian dari rangka kaki dan berfungsi sebagai penghubung antara kaki dan pergelangan kaki. Tulang talus terletak di bagian atas pergelangan kaki dan berada di bawah tulang betis atau tibia dan fibula. Tulang ini berfungsi sebagai titik pivot bagi gerakan pergelangan kaki dan juga membantu menstabilkan pergelangan kaki saat bergerak. Tulang talus memiliki bentuk yang unik dan kompleks yang memungkinkannya untuk bergerak dalam berbagai arah dan juga menahan beban berat tubuh kita saat berdiri atau berjalan. Tulang ini juga berperan penting dalam memberikan
fleksibilitas, dan stabilitas pada kaki kita. Jadi, meskipun ukurannya relatif kecil, tulang talus memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi kaki kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang connective tissue atau jaringan penghubung. Jaringan ini mencakup tulang, otot, tulang rawan, tendon, ligamen, sendi, dan jaringan ikat lainnya yang menunjang dan menggabungkan jaringan-jaringan beserta organ bersama. Jaringan penghubung berfungsi untuk mendukung dan mengikat bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua, ada ligamen, berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tok paralel. Oleh karena itu, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan. Contoh koneksi ligamen yang pertama, ada gerakan mengangkat tangan, sambung siku, dan bahu. Yang kedua, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya. Yang ketiga, ada gerakan lengan pada sendi pergelangan. Yang ketiga, ada tendon atau urat daging, memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial atau pelumasan. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu otot atau muscle. Otot adalah sekumpulan sel otot, miofibril, dan serat otot yang membantu untuk pergerakan tubuh manusia. Otot berperan aktif dalam pergerakan tubuh manusia. Semua pergerakan tubuh akan dilakukan melalui otot yang sudah terhubung satu sama lain. Baik, begitu saja pemaparan materi pada praktikum fisika 6 kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.